Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kakak-kakak semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, semangat, dan sukses selalu. Alhamdulillah hari ini saya sudah baikan. Dan saya akan melanjutkan ceritanya dari novel Menjadi Milikmu Seutuhnya. Dan langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Grup Samuel itu kapitalis, dan kaum kapitalis hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Maka adalah hal biasa bagi mereka untuk menyingkirkan sesuatu yang sudah tidak memberi keuntungan lagi bagi mereka. Benar sekali, persahabatan dan tali silaturahmi bukanlah apa-apa bila dihadapkan dengan keuntungan. Di ruang kerja Wakil Presiden Grup Samuel, Danar sedang menerima laporan dari asistennya. Dia mengerti bahwa berbagai komentar di internet itu dapat mempengaruhi citra perusahaan. Dia kemudian mengibaskan tangannya, memberi isyarat kepada asisten untuk meninggalkan ruang kerjanya sebelum meraih ponsel untuk berdiskusi dengan Niko tentang rencana selanjutnya. Niko, internet penuh dengan gosip yang mengatakan kita sedang menekan perusahaan Bahtiar karena pernikahannya gagal itu. Apabila berita ini terus berlanjut, maka bisa merugikan citra perusahaan kita. Apa yang terjadi? Ceritakan dengan rinci. Suara dingin Niko menggema dari seberang telepon. Setelah itu Danar memberitahu hasil penyelidikan yang dilakukan asisten pribadinya sebelum mengakhiri pembicaraan sambil menggetakkan gigi. Dugaan saya adalah kemungkinan besar penulis hantu di internet telah dibeli oleh keluarga Bahtiar. Niko berubah menjadi serius karena dia juga memiliki dugaan yang sama saat mendengar ucapan Danar tadi. Keluarga Bahtiar telah mengetahui bahwa Reina terluka dan itulah fakta sebenarnya. Sepertinya Reina telah menghubungi orang tuanya keesokan hari setelah dia terluka. Dia memutarbalikkan fakta dengan mengatakan bahwa Niko sengaja mengirim anak buahnya untuk menculik dirinya karena ingin menghabisi nyawanya. Dan untuk sisa informasi lainnya, pasti dia tidak menceritakannya. Tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Orang tuanya marah besar setelah mendengar cerita versi Reina. Karena rasa cinta yang begitu dalam, mereka tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja sementara putrinya menderita. Meskipun tidak berani melawan grup Samuel secara terang-terangan, diam-diam mereka memikirkan cara untuk mencemarkan nama baik grup Samuel sambil berlagak memposisikan diri sebagai korban dalam insiden ini. Sementara itu, Reina mengikuti berita di internet dengan seksama dan merasa senang melihat netizen bersatu dengan penulis hantu menyerang grup Samuel. Maka dia meraih ponsel dan menghubungi Narso. Ayah, saya sudah membaca berita di internet, tetapi menurut saya kita bisa melakukan lebih daripada yang sudah terjadi. Dengan memanfaatkan emosi para netizen, kita bisa mendapatkan hasil yang tak terduga nantinya. Narso setuju dengan usul itu dan baru saja hendak mengontak asistennya setelah menutup telepon ketika tak disangka asistennya juga sedang mencarinya. Pak Bahtiar, kami sudah meminta orang-orang untuk mencemarkan reputasi grup Samuel sesuai dengan perintah Bapak. Sekarang reputasi mereka memburuk dan mulai terjadi guncangan di pasar saham. Bagus. Terus pantau perkembangannya dan suruh semua penulis hantu untuk membuat tuduhan lebih banyak tentang grup Samuel agar menarik emosi negatif para netizen.
Ada jejak perhitungan di dalam mata Narso yang dipenuhi niat jahat. Walaupun asistennya menganggap tindakannya ini tidak pantas, dia hanya diam dan segera berlalu begitu saja. Bagaimanapun juga dia hanya karyawan biasa dan akan melakukan apapun sesuai yang diperintahkan majikannya. Di sisi lain, Niko tidak tahu apa-apa tentang hal itu dan membuka internet untuk mencari berita itu di rumah setelah menutup teleponnya dengan Danar. Ketika membaca berbagai komentar yang ditujukan pada grup Samuel, sorot matanya menjadi serius dan dingin bagai es. Saat hendak meminta Bima mengurus hal ini, ponsel Niko berdering dan mendapati panggilan telepon dari Reksa. Halo kakek. Apakah kamu tahu kalau di sini sedang beredar gosip tentang perusahaan kita beberapa hari terakhir ini? Suara Reksa bercampur kemarahan terdengar dari seberang telepon. Niko menyipitkan matanya pada berbagai komentar di layar dan menjawabnya tanpa emosi. Saya baru saja mengetahui hal itu. Karena kamu baru saja tahu, kakek ingin kamu segera kembali ke sini untuk menangani hal ini. Reksa tidak akan menerima penolakan terhadap perintah yang dibuatnya dan kemudian menyalahkan Niko dengan penuh kemarahan. Sungguh kakek tidak mengerti apa yang sudah merasukimu. Kenapa kamu selalu bersitegang dengan keluarga Bahtiar untuk berbagai hal? Sadarkah kamu berapa banyak kerugian yang kamu buat bagi reputasi kita? Apakah kamu mengabaikan dampak negatif yang bisa ditimbulkan hal ini terhadap perusahaan kita? Niko tidak setuju dengan ucapan Reksa karena dia tidak terlalu berpikir mendalam mengenai trik kotor yang dimainkan keluarga Bahtiar saat ini. Saya akan urus semua ini. Kakek tidak perlu khawatir. Selesai bicara, Niko langsung menutup telepon. Tidak peduli apakah masih ada hal yang ingin dibicarakan oleh Reksa. Awalnya dia ingin Bima menyelesaikannya, tetapi setelah direnungkan lagi, dia berubah pikiran. Karena keluarga Bahtiar benar-benar ingin cari mati dengannya, Niko pun tidak ingin menahan diri lagi. Dengan ponsel di tangan, dia menghubungi Danar dan berkata dengan suara dingin, mengenai gosip yang menerpa perusahaan kita, lakukan sesuai yang saya katakan ini. Setelah itu, dia menceritakan tentang Reina yang menyewa pembunuh bayaran di luar negeri, dan Danar mendengarkan dengan seksama di seberang telepon sambil memegang ponselnya erat-erat. Tak lama setelah itu dia berkata keras, keluarga Bahtiar benar-benar sudah keterlaluan. Jangan khawatir Niko, saya akan segera menangani masalah ini dan mendukung Tiara. Sore harinya berita tentang percobaan pembunuhan oleh Reina di luar negeri sampai dijadikan buronan kriminal menjadi judul utama di beberapa portal berita daring. Begitu informasi ini dipublikasikan, para netizen menjadi sangat sibuk. Apakah berita ini nyata? Bagaimana mungkin seorang nona muda keluarga Bahtiar menjadi penjahat buronan? Sepertinya ini bukan berita palsu, karena ada surat perintah dari luar negeri. Saya lebih penasaran kenapa dia sampai ingin membunuh seseorang di luar negeri. Benar, kenapa dia ingin membunuh seseorang? Kenapa dia tidak menikmati saja hidupnya yang mewah sebagai nona muda dari keluarga kaya raya? Danar tidak peduli dengan semua komentar di internet dan menyuruh Departemen Hubungan Masyarakat di perusahaan untuk merilis pengumuman setelah berita itu keluar. Isi dari pengumuman itu adalah bahwa keluarga Bahtiar tidak senang dengan pembatalan pernikahan yang dilakukan keluarga Samuel, sehingga mereka merusak reputasi grup Samuel. Oleh karena itu, mereka akan meminta ganti rugi pada keluarga Bahtiar untuk semua kerusakan pada nama baik mereka.
Grup Samuel juga mengajukan pertanyaan untuk direnungkan di akhir pengumuman. Topik bahasanya adalah, dengan status keluarga Samuel di dunia bisnis ini, mungkinkah mereka menginginkan perempuan berperilaku buruk seperti itu masuk ke dalam keluarga mereka? Para netizen yang membaca pengumuman yang awalnya meragukan bila Reina sanggup melakukan pembunuhan mulai goyah. Sementara itu, para pemburu berita mengendus fakta bahwa ada berita menarik siap untuk dipetik dan ditindaklanjuti. Oleh karena itu, dalam waktu kurang dari 2 jam, sebuah berita terkemuka menginformasikan bahwa berita tentang Reina yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap seseorang di luar negeri adalah fakta nyata. Rupanya sejumlah media besar itu berhasil menghubungi kepolisian Wina melalui berbagai saluran. Dan bahkan media yang lebih besar dan berpengaruh memerintahkan karyawannya di kantor cabang di Wina untuk melakukan wawancara langsung di tempat. Tak lama kemudian, sejumlah video berisi wawancara langsung muncul di internet, dan kaum netizen mengikuti perkembangan isu ini dengan konsisten. Dengan sangat cepat, video wawancara tersebut dibuka hingga puluhan juta kali. Dalam video itu, wartawan mewawancarai polisi yang mengurusi kasus Reina saat itu. Bisakah Anda menyampaikan apa motif sebenarnya di balik usaha Reina Bahtiar dalam percobaan pembunuhan itu? Hal itu juga yang sedang kami cari tahu, ucap polisi secara diplomatis. Wartawan melanjutkan pertanyaannya. Kalau begitu, bisakah Anda beritahu siapa orang yang menjadi sasaran percobaan pembunuhan ini? Maaf, kami harus melindungi data pribadi korban. Baiklah, kami ganti pertanyaannya. Apakah ada perkembangan dari penangkapan Reina Bahtiar? Sebelumnya, kami menemukan beberapa petunjuk tentang keberadaannya, tetapi dia melarikan diri setelah itu. Oleh karena itu, kami menduga dia sudah meninggalkan Wina dan mungkin sudah menyusup ke Nataya. Pada titik ini, para netizen benar-benar tidak habis pikir menonton berita tersebut. Apakah orang kaya memang sesombong itu? Menurut saya, Reina Bahtiar sedang disembunyikan oleh keluarganya. Keluarga Bahtiar memang sangat menjijikan. Merekalah yang sudah berlaku tidak bermoral, sampai memanfaatkan kita untuk merusak reputasi keluarga Samuel. Saya sudah memutuskan mulai detik ini akan memboikot seluruh produk keluarga Bahtiar. Boikot perusahaan Bahtiar. Kegaduhan yang terjadi di jagat internet dengan sangat cepat sampai ke telinga Narso. Sialan, Niko Samuel benar-benar membocorkan semua ini. Apakah dia benar-benar ingin memutus hubungan dengan kita? Narso menggetarkan gigi. Sebenarnya dia sangat geram sampai ingin meledak karena tidak pernah membayangkan Niko akan melakukan semua ini. Saat membaca seluruh komentar netizen yang meneriakan pemboikotan terhadap perusahaan Bahtiar, tiba-tiba Narso merasa telah menembak dirinya sendiri. Sore itu perusahaan Bahtiar terkena dampak yang sangat besar karena kejadian ini dan nilai sahamnya anjlok. Banyak wartawan bahkan mendatangi perusahaan Bahtiar hanya untuk mendapatkan gambar keluarga Bahtiar. Mereka hadir di sini untuk mewawancarai Narso tentang keberadaan Reina dan asistennya mengetuk pintu kantornya sebelum bergegas masuk dengan penuh kecemasan. Pak Bahtiar, ada begitu banyak media di bawah yang ingin mewawancarai Bapak. Saya tidak akan mau menemui mereka. Dia benar-benar berada dalam suasana hati yang buruk dan enggan menghadapi para jurnalis. Dalam pandangannya, mereka berada di sini dengan niat buruk dan sangat mungkin berada di sini atas perintah grup Samuel. Bagaimanapun juga mereka menggunakan metode yang sama sebelum ini ketika menyasar reputasi grup Samuel.
Dengan pikiran seperti ini, dia memerintahkan dengan sorot mata suram, "Katakan pada staf keamanan, dibawa untuk menahan semua wartawan. Bila ada yang mengizinkan salah seorang masuk, saya akan langsung memecat staf itu." Asisten mengangguk dan berbalik untuk melanjutkan instruksi darinya. Namun para wartawan yang dilarang masuk tidak kehabisan akal di luar sana, dan mereka menunggu Narso untuk muncul sambil merunduk. Menghadapi hal ini, Narso tidak memiliki waktu untuk memikirkannya. Itu karena banyak perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan Bahtiar membatalkan kemitraan karena berita yang beredar di internet. Bagaimanapun juga mereka menganggap dampak insiden ini begitu signifikan. "Pak Simon, apa yang terjadi di internet bukanlah hal yang sesungguhnya terjadi. Ada banyak faktor bermain. Jangan tutup. Pak Simon, tunggu sebentar." "Pak Willy, Bapak menyaksikan sendiri Reina tumbuh besar. Dan dengan kepribadian yang manis seperti itu, bagaimana bisa dia memiliki ide untuk membunuh seseorang? Proyek ini sudah separuh berjalan, dan bila dibatalkan sekarang, investasi sebelumnya akan nihil. Jadi tolong pikirkan hal ini lebih menyeluruh lagi, Pak Lukito." Setelah itu, Narso tetap mengangkat panggilan telepon untuk mempertahankan kemitraan dengan mereka. Sayangnya walaupun dibanjiri panggilan telepon semacam ini, usahanya sia-sia belaka. Sore hari di kediaman Samuel, Tony dan Vania juga mendiskusikan apa yang terjadi di internet. Walaupun Nico tidak sedang berada di negeri ini sekarang, keduanya mencurigai bahwa ini semua berkaitan dengannya. "Apakah kakakmu yang meminta kamu untuk merilis kabar itu ke internet?" Tony bertanya teliti pada Danar. Karena tidak berencana untuk menyembunyikan kebenaran, Danar mengakui sambil berkata, "Iya, Nico yang meminta saya untuk melakukan ini semua. Keluarga Bahtiar memang pantas menerimanya." Kemudian Danar menceritakan tentang bagaimana Reina menyewa pembunuh untuk menghabisi Tiara yang sedang berada di luar negeri. Sementara itu, dia juga menjelaskan kepada keduanya bahwa keluarga Bahtiar yang memfitnah mereka di internet. Seperti diperkirakan, raut wajah Tony dan Vania semakin suram menghadapi informasi ini. Vania tidak bisa lagi menekan amarahnya dan segera berkata tajam, "Keluarga Bahtiar sungguh keterlaluan. Begitu juga Reina. Saya tidak pernah membayangkan bahwa seorang perempuan yang begitu muda dapat berubah menjadi begitu bengis." "Tepat sekali. Untungnya Nico membatalkan pernikahan itu dan tidak menjadikan Reina bagian dari keluarga. Kalau tidak, efeknya buruk sekali bagi kita. Bila kita tidak sengaja telah menyinggungnya, orang yang menjadi sasaran pembunuh hanya mungkin saja kita sendiri." Pikirannya benar-benar menakutkan. Setelah berkata demikian, Danar menangkap keresahan di wajah kedua orang tuanya, dan matanya berkedip beberapa saat sebelum dia memanfaatkan kesempatan untuk membujuk mereka. "Ibu, ayah, saya sungguh-sungguh berpikir bahwa kalian dan kakek berhentilah mencari istri untuk Nico. Simaklah semua gadis kaya raya ini. Mereka tidak bersikap modern dan tumbuh baik seperti yang diisukan sejauh ini. Dan mereka bersikap merusak ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Benar-benar menakutkan." Di ruang tengah yang mewah, Tony dan Vania hanya diam dengan ekspresi wajah tegang dan muram. Danar tahu bahwa insiden ini berdampak buruk saat menangkap ketidaknyamanan pada mereka, dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Maka diam-diam dan perlahan dia meninggalkan ruang itu dan kembali ke kamarnya untuk menghubungi Nico. "Nico, saya sudah melakukan sesuai yang kamu katakan,
Dan saya juga menggunakan insiden ini untuk membuat ibu dan ayah berpikir tentang banyak hal. Saya pikir tak lama lagi mereka akan rela menerima kamu dan Tiara. Saya mengerti. Suara Niko yang menyimpan semburat kebahagiaan terdengar melalui panggilan itu. Seraya merasa sangat puas dengan sikap efisiensi Danar, dia menganggap bahwa perubahan pada sikap keluarganya terhadap hubungannya dengan Tiara akan segera terjadi. Meskipun begitu, tak seorang pun yang akan mengambil keputusan untuknya. Di sisi lain, Tiara tidak mengetahui apapun yang sedang berlangsung karena begitu sibuk selama beberapa hari terakhir, pergi pagi sekali dan pulang larut malam. Bagaimanapun juga belum terlalu lama sejak grup 2 terbentuk. Walaupun anggota grup sangat berbakat, mereka perlu banyak berlatih untuk membangun kesesuaian dan keserasian pada penampilan mereka nanti.